Halo bosku, kembali lagi di channel Ari Rakasiwi, di mana kalian akan melihat film yang tentu saja bakal membuat kalian terhibur dan menambah daftar film untuk kalian tonton tentunya. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Dolittle. Film ini menceritakan seorang dokter hewan yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa hewan dan mampu berkomunikasi dengan hewan. Tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ari Rakasiwi Channel. Film dimulai dengan menceritakan latar belakang dari si dokter. Dokter ini bernama Dolittle. Karena kemampuan yang tidak biasa, sang ratu Inggris pun memanggilnya ke istana dan berterima kasih atas bantuannya, sehingga sang ratu memberikan sebuah klinik kepadanya. Dr. Dolittle jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Lily. Mereka berkeliling dunia dalam petualangan yang hebat dan menyelamatkan para hewan yang sudah mereka anggap sebagai keluarga. Dolittle lalu menikah dengan Lily yang membuatnya merasa lebih hidup. Pada suatu hari, Lily pergi untuk berpetualang, namun di tengah perjalanan ada badai yang besar sehingga membuat Lily meninggal di lautan. Hal itu membuat Dolittle patah hati. Setelah kehilangan istrinya, Dolittle menutup klinik yang awal mulanya selalu terbuka baik untuk manusia maupun hewan. Ia memilih menyendiri seperti manusia gua dan hidup bersama dengan hewan-hewan peliharaannya yang eksentrik di balik tembok tinggi Dolittle Manor. Scene pun berubah. Pada suatu hari ada seorang anak laki-laki yang bernama Stubbins sedang berburu bersama paman dan sepupunya. Anak laki-laki ini mencoba menembak seekor bebek namun meleset dan mengenai seekor tupai yang bernama Kevin. Anak laki-laki ini merasa bersalah dan ingin menolong tupai tersebut. Lalu datanglah seekor burung makau bernama Polly. Ia pun masuk mengikuti burung Polly dan nampak terpukau dengan hal yang ada di dalam klinik tersebut. Karena ketakutannya melihat seekor beruang kutub, ia terperangkap pada sebuah jaring yang membuatnya tergantung di pohon. Scene pun berubah di mana memperlihatkan Dr. Dolittle yang berpenampilan acak-acakan sedang bermain catur dengan seekor gorila. Kemudian Polly datang dari jendela dan Dr. Dolittle menyadari ada anak laki-laki di tempatnya. Dan Dr. Dolittle tidak menyukainya. Tak lama kemudian ada seorang perempuan bernama Putri Lady Rose datang ke tempat Dr. Dolittle. Lalu Stubbins dan Putri Lady Rose berdiri di depan pintu. Ketika pintu terbuka, seekor gorila bernama Cici mengaum dengan sangat keras, membuat Stubbins ikut berteriak. Putri Lady Rose pun masuk ke rumah Dr. Dolittle dan melihat hal-hal menakjubkan di dalamnya. Putri Lady Rose berbicara kepada Dr. Dolittle bahwa ia dipanggil ke istana oleh sang ratu dikarenakan sang ratu mengalami sakit parah. Namun Dr. Dolittle menolaknya. Kemudian Stubbins masuk dan meminta bantuan Dr. Dolittle untuk menolong tupai yang tertembak olehnya. Dr. Dolittle akhirnya mau menolong tupai tersebut dan segera menyuruh para hewan lainnya menyiapkan peralatan untuk mengoperasinya. Operasinya berjalan dengan baik, membuat Kevin si tupai tetap hidup. Pada saat itulah Stubbins merasa takjub karena dapat melihat kemampuan Dr. Dolittle secara langsung dan ia ingin menjadi muridnya. Saat sedang memperhatikan Dr. Dolittle bekerja, Putri Lady Rose mengatakan bahwa jika sang ratu meninggal, maka klinik Dr. Dolittle akan ditutup. Polly yang mendengar hal itu pun mengatakan kepada Dr. Dolittle untuk segera membantu sang ratu, karena jika tidak, mereka akan kehilangan rumah atau klinik mereka. Para hewan yang berada di sana merasa takut diusir, dan gertakan dari si burung Polly membuat Dr. Dolittle akhirnya mau pergi ke istana. Para hewan tersebut membius si dokter untuk merapikannya. Ketika terbangun, Dr. Dolittle sudah dalam keadaan rapi dengan jenggot yang sudah tercukur rapi. Dr. Dolittle akan menemani Putri Lady Rose saat fajar tiba dan menyuruh anak laki-laki itu kembali ke asalnya. Dr. Dolittle pun pergi ke istana dengan menunggangi seekor burung unta. Setelah sampai di sana, Dr. Dolittle langsung masuk untuk menemui sang ratu yang sedang terbaring lemah. Ternyata sang ratu sudah dirawat oleh dokter istana yang bernama Blair. Ketika sedang menuju kamar, para penjaga istana mendapati penumpang gelap, yaitu Stubbins yang bersembunyi di kereta Putri Lady Rose. Dr. Dolittle dan para hewannya masuk ke dalam kamar ratu dan membuat semua orang di dalam kamar tersebut terkejut.
Dr. Dolittle mulai memeriksa sang ratu dengan menyuruh anjingnya yang bernama Jip untuk mengendus sang ratu dan mendapati ada hal aneh dalam diri sang ratu. Lalu Dr. Dolittle memasukkan kepalanya untuk berbicara kepada seekor gurita. Setelah selesai, Dr. Dolittle menyuruh semua orang keluar dari kamar sang ratu dan menunjukkan buku catatan tentang tumbuhan kepada anjingnya, yaitu Jip, dan mengatakan bahwa sang ratu telah terkena racun dari tumbuhan langka yang bernama nightshade flower. Dan jika ratu tidak mendapatkan penawar pada tanggal 17 bulan ini, maka sang ratu akan meninggal. Lalu Dr. Dolittle diam-diam meletakkan satu hewan di lukisan pada kamar ratu untuk menjadi sumber informasi. Dr. Dolittle pergi berpetualang bersama para hewannya untuk mencari penawar bagi sang ratu, yaitu buah pohon Eden, yang keberadaannya tidak pernah diketahui. Ketika Stubbins ingin mengikutinya, namun ditolak oleh Dr. Dolittle karena terlalu berbahaya baginya. Stubbins yang sedikit kecewa pulang ke rumahnya. Namun pada esok harinya, Stubbins dijemput oleh seekor jerapah dan burung poli. Mereka pun pergi mengejar kapal Dr. Dolittle, tapi sayang mereka terlambat. Tak kehabisan akal, Stubbins dan burung poli mencari jalan dan berhasil berada di kapal Dolittle dengan cara yang membuat semua yang berada di kapal terkejut. Dengan berat hati, Dr. Dolittle akhirnya menerima anak itu dan menyuruhnya untuk bekerja membersihkan dan membereskan barang yang ada di kapal. Di sisi lain, Perdana Menteri yang jahat bersekongkol dengan Blair untuk menggagalkan rencana Dr. Dolittle. Pada saat perjalanan di malam hari, Dr. Dolittle mendapatkan petunjuk dari kenangannya bersama Lily, yaitu buku jurnal milik Lily, dan ia tahu harus menuju kemana. Akan tetapi di tengah perjalanan, Dr. Dolittle dihadang oleh Blair dan para prajuritnya. Namun Dr. Dolittle berhasil kabur dengan bantuan ikan paus. Setelah berhasil kabur, sampailah Dr. Dolittle di kerajaan istrinya berasal, dipimpin raja yang bernama Rasuli, yang tidak lain adalah ayah dari istrinya Lily. Sesampainya di kerajaan itu, Dr. Dolittle bersama Stubbins langsung menyelinap masuk ke dalam istana, dibantu oleh seekor capung. Tetapi pada saat memasuki sebuah jalan rahasia, ada jeruji besi yang tidak cukup untuk dilewatinya. Stubbins menawarkan diri untuk masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam kamar Raja Rasuli, terdapat banyak singa di dalam sana. Stubbins hampir saja mendapatkan buku jurnal tersebut, namun sang raja mengetahui hal tersebut dan menangkap Stubbins. Di sisi lain, Dr. Dolittle juga tertangkap dan dikurung pada sebuah penjara yang di dalamnya terdapat seekor harimau. Harimau itu diperintahkan untuk memakan Dr. Dolittle, tapi digagalkan oleh Polly dan gorila Cici. Dr. Dolittle berhasil keluar dari penjara itu. Setelah berhasil kabur, Dr. Dolittle beserta temannya pergi menuju kapal mereka. Namun naas mereka dikepung oleh Blair beserta prajuritnya dan mengambil buku jurnal milik Lily. Blair juga menghancurkan kapal milik Dr. Dolittle dan pergi mencari pohon Eden dengan menggunakan petunjuk dari buku Lily. Dr. Dolittle dan teman-temannya merasa sedikit pasrah pada keadaan. Mendengar semua cerita dokter dan temannya, Raja Rasuli merasa iba, lalu mengesampingkan dendamnya kepada Dr. Dolittle demi putri tercintanya. Sang raja memberikan Dr. Dolittle sebuah kapal dan membiarkan mereka pergi untuk melanjutkan petualangannya. Setelah mendapatkan kapal, Dr. Dolittle langsung menuju tempat pohon Eden berada. Tak disangka Blair dan pasukannya sudah berada lebih dulu di pulau itu. Dr. Dolittle dan temannya memasuki sebuah gua secara diam-diam, namun Blair mengetahui itu dan menangkap Dr. Dolittle. Blair yang bertanya kepada Dr. Dolittle di mana pohon Eden merasa kesal akan jawab dari Dr. Dolittle, lalu menghujamkan tiang benderanya di dasar gua. Hal itu membuat seekor naga api penjaga pohon Eden bangkit dan menyerang mereka semua tanpa terkecuali. Blair dan pasukannya tidak ada yang tersisa. Ketika sang naga berhasil menangkap Dr. Dolittle dan hendak menyemburkan api, sesuatu terjadi kepada naga tersebut. Melihat hal itu, Dr. Dolittle mencoba berkomunikasi dengan naga api dan mengetahui ada yang aneh pada naga tersebut. Naga itu rupanya mengalami masalah pencernaan yang bisa dibilang cukup berat.
Lalu Dr. Dolittle membantunya dengan cara mengeluarkan benda-benda yang menyumbat dari pantatnya sang naga. Setelah berusaha, Dr. Dolittle pun berhasil. Sang naga berterima kasih, lalu menunjukkan dan membiarkan Dr. Dolittle mengambil buah pohon Eden. Di istana tampak seorang pendeta sedang membacakan sesuatu untuk sang ratu yang dianggap akan segera meninggal. Namun di saat sang Perdana Menteri akan menyatakan bahwa ratu tidak akan bangun lagi, Dr. Dolittle dan temannya masuk ke dalam kamar dengan membawa buah dari pohon Eden. Mereka pun dihadang oleh para prajurit, lalu Dr. Dolittle melemparkan buah Eden tersebut kepada Stubbins yang langsung mengepal buah tersebut hingga meneteskan air yang masuk ke mulut sang ratu. Tak lama kemudian sang ratu pun sadar serta sembuh secara ajaib. Dr. Dolittle lalu mengungkapkan bahwa sang ratu diracuni oleh Perdana Menteri. Informasi itu didapatnya dari hewannya serangga daun bernama Stickers. Perdana Menteri Lord Badgley lalu ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Di akhir cerita, setelah berhasil menyelamatkan sang ratu, Dr. Dolittle kembali ke rumahnya dan kembali membuka klinik untuk masyarakat yang memerlukan bantuannya. Dan di sisi lain, Stubbins, murid Dr. Dolittle, mulai fasih berbahasa hewan dan akhirnya film pun tamat. Oke bosku, film ini recommended buat kalian yang suka film bergenre fantasi dan penuh petualangan. Thank you for watching, sampai jumpa di next video, bye bye.